Awal mula penderitaan Dara. Dara, aku minta maaf nggak bisa pulang bareng. Aku harus buru-buru pulang soalnya bapakku mau pergi keluar kota ada panggilan kerja. Kamu nggak apa-apa kan pulang sendirian malam-malam? Tanya Sinta sahabatku. Aku nggak apa-apa Sin. Kamu kalau mau pulang duluan ya sudah hati-hati di jalan ya. Salam sama bapak dan ibu. Jawabku sambil tersenyum walaupun hati berkata jangan tapi mau bagaimana lagi. Aku menghembuskan nafas kasar tinggallah aku sendiri melewati jalanan yang biasa aku lewati bersama Sinta sahabatku. Kali ini aku merasakan ada yang aneh. Tumben jalanan sepi, ucapku pelan. Dengan terus berjalan sambil menengok kanan dan kiri yang di setiap jalan ditumbuhi pohon bambu, sesekali angin menerpa wajahku. Kenapa malam ini terasa berbeda? Sambil ku usap-usap tengkuk leherku yang sedikit meremang, dengan berjalan tergesa-gesa sesekali kuedarkan pandangan ke kanan dan ke kiri sambil menajamkan pendengaranku. Seperti ada suara laki-laki lebih dari 2 orang sedang berjalan menuju ke arahku. Ucapku pelan. Ya Allah, bagaimana ini aku takut. Aku sendirian. Aku ingin cepat pulang, ada bapak dan ibu yang sedang menunggu aku pulang. Sambil terus istighfar dan terus menyebut nama Allah. Aku berjalan dan benar dugaanku mereka ada di belakangku dengan langkah cepat sedikit berlari. Dan keringatku yang mengucur deras dan tiba-tiba. Deh! Mereka mengepungku. Bagaimana caranya aku bisa kabur dari mereka? Tolong hamba ya Allah. Batinku ketakutan dan memohon pertolongan kepada Allah SWT. Hei manis, mau kemana malam-malam jalan sendirian, mau abang temenin gak? Hahaha. Kata salah satu dari pria itu. Mereka semua tertawa sempoyongan. Bau alkohol di mulut mereka sangat menyengat serasa perutku ingin muntah. Siapa mereka? Aku tidak mengenal mereka, kalau mereka warga sini aku pasti kenal. Sepertinya mereka bukan warga sini. Gumamku dalam hati. Dengan sedikit pencahayaan dari cahaya bulan, aku sedikit mempertajam penglihatanku. Sini cantik, temenin abang bentar, nanti abang anterin pulang, hahaha. Pria satunya lagi berkata dan langsung menarik tanganku dengan kasar. Siapa kalian? Mau apa kalian? Jangan menggangguku, pergi sana. Pergi, telung saya. Teriakku. Mereka dengan cepat langsung membekap mulutku dan menggiringku ke semak-semak. Tubuhku didorong sampai terjatuh. Tidak sengaja tanganku menyenggol balok kayu. Tanpa pikir panjang langsung aku ambil dan bangkit. Aku pukul pria yang ada di hadapanku, hingga mengenai dahinya sebelah kiri. Dia tampak murka dan menyuruh teman-temannya untuk memegangi tanganku. Dan langsung menamparkau ada sensasi panas dan perih di pipiku. Mereka langsung menarik kasar baju dan celanaku sampai robek. Sekuat tenaga aku mencoba melawan 7 pria yang ada di hadapanku. Walaupun itu mustahil, tapi aku tetap berusaha mempertahankan kesucianku. Mereka langsung memegang tangan dan kakiku. Mereka merudah paksa kewanitaanku. Argo, telung, jangan. Tolong jangan lakukan itu. Saya mohon jangan, kasihanilah saya, saya mohon. Teriakku. Aku mohon sambil menangkupkan kedua tanganku sambil terus menangis agar mereka mengasihiku dan melepaskanku. Sepertinya mereka sudah dirasuki setan sehingga hawa nafsu mereka tak tertahankan. Air mataku tak henti-hentinya mengalir. Aku terus berteriak menangis sejadi-jadinya. Mulutku disumpal pakaian salah satu dari mereka. Berharap ada orang lewat terus menolongku. Gantian dong bos. Pengen juga nih, udah nggak tahan. Sahut salah satu dari mereka yang memegang tanganku. Enak aja, habis ini giliran gue. Lu yang terakhir yang gak bos, hahaha. Mereka terus melakukan hal keji itu, sakit sekali di area kewanitaanku. Mereka mempek sayaku sambil menamparku. Keji, benar-benar keji. Makanya nurut, kalau kamu nurut kami tidak akan melakukannya secara kasar, hahaha. Ya enggak. Ucap laki-laki yang sedang melakukan hal keji itu. Bener bos, hahaha. Mereka semua tertawa bahagia. Sedangkan teman-temannya sedang menikmati tubuhku yang lain. Dan mereka melakukan secara bergantian. Ya Allah, ambillah nyawaku sekarang, aku sudah tidak kuat. Hancur, benar-benar hancur, sakit. Huah. Batinku menangis, perih, tanganku mengepal. Argo, bajingan kalian semua. Ucapku dengan mulut yang masih disumpal. Aku menangis dan meraung-raung, aku merasakan kepalaku sangat pusing. Semua menjadi gelap dan aku sudah tidak ingat lagi. Aku mendengar sayup-sayup suara azan lalu aku mencoba bangun. Aku merasakan sakit di sekujur tubuhku dan kepalaku terasa pusing, mulutku terasa keluh. Perlahan aku mencoba bangun mengembalikan kesadaranku.
Berapa terkejutnya aku mengetahui tubuhku telanjang bulat. Deh! Astagfirullah, apa yang terjadi? Kenapa aku telanjang? Dan bagian kewanitaanku terdapat darah dan esperma yang sebagian sudah mengering. Aku membekap mulutku karena syok, lalu aku mengumpulkan ingatanku yang belum terkumpul sempurna karena kepalaku yang sangat pusing, sambil memakai bajuku lagi. Setelah ingatanku terkumpul sempurna, aku menangis histeris. Argo, hua, bajingan kalian semua. Aku bersumpah akan kubunuh kalian semua. Aku bersumpah. Aku berteriak meraung-raung menangis meratapi nasibku dengan memeluk lututku. Tanpa Dara sadari ada seseorang di balik pohon bambu sedang memperhatikannya dengan air mata yang membasahi pipinya. Maafkan aku Dara, aku tidak bisa menolongmu. Maafkan aku Hicks. Hicks. Dengan hati yang hancur, rambut yang berantakan, pakaian yang sobek, kerudung yang kudekap, aku berdiri dan berjalan dengan sempoyongan menuju ke rumah. Semua tetangga menatapku dengan tatapan kaget dan bertanya-tanya. Dari kejauhan aku melihat Bi Ina sedang menatapku dengan teliti. Sambil berlari, Bi Ina, adik kandung dari ibuku, menghampiri bapak dan ibuku. Mbak Ratmi, Mas Darmo. Panggil Bi Ina dengan nafas ngos-ngosan. Akhirnya bapak dan ibuku keluar kamar dengan wajah bingung. Ada apa, Nah? Kenapa ramai sekali di depan? Tanya ibuku. Itu Dara sudah pulang, Mbak, tapi... Tante Ina menghentikan kalimatnya lalu ditimpa bapak. Tapi kenapa, Nah? Yang jelas kalau ngomong jangan bikin kami penasaran. Di mana Dara sekarang? Bapak celingukan mencariku. Itu di depan, wajahnya datar, bajunya sobek-sobek, rambutnya berantakan seperti bukan Dara, tapi setelah aku amati ternyata benar dia Dara, keponakanku. Bi Ina menuntun bapak dan ibu ke arahku. Setelah bapak dan ibu mengamatiku dari ujung rambut sampai ujung kaki, mata bapak dan ibu melotot dan menghampiriku. Astagfirullah Dara, apa yang terjadi padamu, Nak? Siapa yang melakukan ini? Katakan, Nak, katakan. Ibu memegang bahuku sambil diguncangkan dan bapak memegang pipiku dengan lembut. Kamu kenapa, Dara? Katakan pada bapak, Nak, siapa yang melakukan ini padamu? Dengan diam aku terus mengeluarkan air mataku, dan aku dibawa masuk ke dalam rumah, lalu aku didudukan di kursi, mereka memapahku dengan hati-hati. Kamu semalam tidak pulang, dan sekarang pulang dengan keadaan seperti ini, Hua. Ibuku menangis di pelukan bapak. Dan bapak tak kalah sedihnya dengan terus menyeka air mata yang menggenangi sudut matanya. Badanku sakit semua, Bu. Masa depanku hancur, aku sudah tidak berguna lagi. Aku kotor. Aku hina. Air mataku mengalir deras dengan pandangan yang lurus ke depan. Apa yang terjadi padamu, Nak? Katakan pada bapak, jangan takut. Dengan pikiran yang menduga-duga. Apa kamu habis diperkosa?